Halo, apa kabar? Kembali lagi ke channel Bimbo Chief bersama Miss Tisya. Kali ini kita akan membahas materi kimia mengenai ikatan kimia. Ikatan kimia ini sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, dan juga ikatan logam. Ikatan ion merupakan ikatan yang terjadi antara unsur logam plus non-logam. Ikatan kovalen merupakan ikatan yang terjadi antara unsur non-logam dan non-logam, sementara ikatan logam merupakan ikatan yang terjadi antara logam dan logam. Pada video kali ini, kita akan lebih spesifik membahas mengenai ikatan ion. Ikatan ion merupakan ikatan yang terbentuk melalui gaya tarik-menarik antara ion positif atau kation dan juga ion negatif atau anion. Untuk mendapatkan ion positif maupun ion negatif, ini harus dilihat dari konfigurasi elektronnya. Kation akan terbentuk jika suatu atom melepaskan elektron. Contohnya adalah unsur natrium. Jika kita buatkan konfigurasinya, secara kulit akan menjadi 281. 1 di sini menandakan bahwa elektron pada kulit terluarnya berjumlah 1. Artinya, natrium ini lebih baik jika melepaskan elektron dibandingkan menerima elektron. Maka, natrium dapat dikatakan sebagai kation dengan penulisan menjadi Na positif. Begitu juga misalkan dengan unsur kalsium atau Ca. Pada saat kita buatkan konfigurasinya menjadi 2882. Artinya, Ca di sini pada kulit terluar mempunyai 2 elektron. Lebih baik melepaskan 2 elektron dibandingkan menerima 6 elektron, maka Ca menjadi ion Ca2+. Kedua ion ini merupakan kation karena mereka sama-sama bermuatan positif. Contoh lainnya misalkan 17Cl jika dibuatkan konfigurasi kulitnya menjadi 287, artinya pada kulit terluar ada 7 elektron, menandakan untuk mencapai aturan oktet membutuhkan 1 elektron lagi, sehingga ionnya akan menjadi Cl-. Atau misalkan juga oksigen dengan nomor atom 8 ketika dibuatkan konfigurasi kulitnya menjadi 26, pada kulit terluar ada 6 elektron, maka untuk mencapai kestabilan dibutuhkan 2 elektron lagi sehingga ionnya menjadi O2-. Karena ionnya di sini bertanda negatif, maka ini disebut dengan anion. Semua ikatan kimia akan membentuk suatu aturan, yaitu aturan oktet. Aturan oktet ini artinya di dalam kulit terluar, suatu unsur sudah sempurna 8 elektron. Hal ini dikarenakan unsur-unsur pada gas mulia, semua elektronnya berjumlah 8 elektron di kulit terluar, kecuali helium. Inilah yang menjadi dasar kenapa disebut dengan aturan oktet. Jadi semua unsur itu akan membuat kemiripan seperti unsur golongan 8A, kecuali helium. Helium di sini karena elektron pada kulit terluarnya hanya 2, dikatakan dengan aturan duplet. Aturan duplet ini sendiri hanya digunakan untuk unsur hidrogen dan juga helium ya. Jadi seperti unsur Na dan juga Ca, karena pada kulit terluarnya ada 1 atau 2 elektron, maka lebih baik untuk membuang elektronnya atau melepaskan elektronnya sehingga ionnya nanti bertanda positif. Sementara untuk unsur-unsur seperti Cl dan O, karena elektron pada kulit terluarnya sudah mendekati 8, maka lebih baik jika menerima atau mendapatkan elektron lagi, maka ionnya bertanda negatif. Jadi positif artinya melepaskan atau memberikan elektron, dan negatif artinya mendapatkan atau menerima elektron. Selanjutnya adalah bagaimana suatu unsur akan bergabung menjadi suatu senyawa. Misalkan ada 2 unsur, yaitu Ca dan juga Cl, maka senyawa yang terbentuk nanti akan menjadi apa? Pertama-tama kita harus buatkan dulu konfigurasinya dan cari Ca dan juga Cl ini menjadi ion apa. Dari penjelasan sebelumnya, Ca akan menjadi ion Ca2+, kemudian Cl akan menjadi ion Cl-. Ada 2 cara untuk mengetahui senyawa apa yang bisa terbentuk dari kedua unsur ini. Cara yang pertama adalah dengan menyilangkan kedua ionnya. Jadi, untuk unsur logam akan dituliskan lebih dahulu daripada unsur non-logam. Unsur logam biasanya ditandai dengan adanya muatan positif, non-logam ditandai dengan adanya muatan negatif. Maka hasilnya akan menjadi CaCl2. 2 ini didapat dari hasil persilangan ion antara Ca dan juga Cl. Jadi karena Ca mempunyai ion 2, maka nantinya ionnya akan menjadi kepunyaan dari Cl. Ini adalah cara cepat untuk mendapatkan suatu senyawa. Penjelasannya seperti berikut.
Pada saat unsur Ca berubah menjadi ion Ca2+, maka di sini untuk menyetarakan atau menyamakan ruas kiri dan juga ruas kanan, kita harus tambahkan elektron. Artinya elektron di sini akan kita tambahkan di sebelah kanan sebanyak 2 elektron. Ini artinya sesuai dengan penjelasan ion tadi. Kalau ion positif artinya akan melepaskan 2 elektron. Kemudian untuk Cl di sini untuk menyamakan antara ruas kiri dan kanan, maka kita harus tambahkan elektron di sebelah kiri, sebanyak 1 elektron. Ini artinya sesuai dengan penjelasan ion negatif akan mendapatkan elektron. Nah, setelah elektron ini kita lengkapi, maka selanjutnya adalah elektron tersebut harus disamakan jumlahnya. Artinya kita akan mengkali silangkan jumlah elektron ini menjadi Ca dalam keadaan tetap karena dikali 1, sementara Cl karena dikali 2, maka akan menjadi 2Cl ditambah 2 elektron menjadi 2Cl-. Nah, karena elektron di sini sudah sama, maka kita akan coret keduanya dan menghasilkan Ca dengan 2 unsur Cl akan menghasilkan Ca2+ dan juga 2Cl-. Penggambarannya artinya, suatu unsur Ca yang mempunyai 2 elektron akan ditambahkan dengan 2 Cl yang masing-masing mempunyai 7 elektron. Artinya di sini Ca akan masing-masing memberikan 1 elektronnya ke Cl. Sehingga hasil yang terjadi adalah Ca akan kehilangan 2 elektronnya, sementara Cl akan masing-masing mendapatkan 1 elektron. Jadi seperti ini penjelasannya ya. Makanya didapatkannya senyawa CaCl2. Nah, kita lihat lagi ya contoh yang berikutnya. Jika ada 2 unsur yaitu Na dan juga O, maka senyawa yang dapat terbentuk adalah seperti sebelumnya kita harus buatkan dulu konfigurasinya sehingga menghasilkan ion Na+ dan juga O2-. Selanjutnya jika kita cek dengan cara cepat, disilangkanlah keduanya akan menjadi Na2O karena ion O di sini akan menjadi kepunyaannya Na. Langkah selanjutnya adalah kita akan mencari tahu dengan cara pergerakan elektronnya. Artinya untuk Na akan melepaskan sebuah elektron, sementara oksigen akan mendapatkan 2 elektron. Untuk menyeimbangkan, kita akan kali silang kedua persamaan ini menjadi seperti berikut. Maka hasilnya akan didapatkan 2 Na ditambah O akan menjadi 2 Na positif dan O2-. Penggambaran arah elektronnya adalah sebagai berikut. Unsur Na masing-masing mempunyai 1 elektron, kemudian unsur O mempunyai 6 elektron, berarti kekurangan 2 lagi, maka Na akan memberikan elektronnya ke O, sehingga hasilnya menjadi Na bermuatan positif dan juga O akan mendapatkan 2 elektron. Maka di sini bisa kita lihat bahwa senyawa yang terbentuk adalah Na2O. Misalkan contoh berikutnya yaitu Al dan juga O akan membentuk senyawa apa? Artinya Al akan menjadi ion Al3+ dan O akan menjadi ion O2-. Cara cepat pengecekannya yaitu kita akan menyilangkan elektronnya sehingga menjadi senyawa Al2O3. Berarti untuk arah pergerakan elektronnya akan menjadi Al akan melepaskan 3 elektron dan O akan mendapatkan 2 elektron. Kita harus menyeimbangkan elektronnya sehingga dikali silang, maka didapatkan hasil yaitu seperti berikut. Jadi yang akan kita coret adalah 6 elektron karena sama jumlahnya, maka mendapatkan hasil 2 Al dan 3 O akan menjadi 2 Al3+ dan 3 O2-. Penggambarannya adalah sebagai berikut. Al akan melepaskan 3 elektronnya dan O akan menerima 2 elektron, maka untuk setiap Al akan memberikan 2 elektron ke O yang pertama, kemudian akan memberikan 1 elektronnya ke O yang kedua, begitu juga dengan Al yang kedua, akan memberikan 1 elektronnya ke O yang kedua dan 2 elektronnya ke O yang ketiga. Maka hasilnya akan ada 2 Al3+ dan 3 O2-. Maka hasil akhirnya juga sama, yaitu senyawa Al2O3. Nah, sekarang untuk latihan mandiri di rumah, kalian bisa mengerjakan 3 nomor ini dan menuliskan jawabannya di kolom komentar, atau kita akan bahas pada saat jadwal les berlangsung ya. Sekian pembahasan materi mengenai ikatan ion. Pada video berikutnya, kita akan masuk pada materi ikatan kovalen. Tolong bantuannya untuk support kami dengan cara like video ini
dan juga subscribe channel Bimbel Chief. Sampai bertemu di video berikutnya.